Won't you call me when you get this? Yeah. 도도한 두 눈에 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher Girl what's your desire 네 심장은 paradise You're beautiful girl can't you see 다들 너를 질투해 걱정 마 girl can't you see 내 눈엔 늘 완벽해 Won't you call me when you get there Kan diri dulu lah. Iya. Saya Nova Renti. Penutup. Kayak gitu kan? Iya. Oh, nama saya Nova Renti ya, bisa dipanggil Nova. Saya itu dari Nias. Oh. Hobinya berenang enggak lah, badminton lah, badminton aja lah. Oke. Udah lah, langsung intinya. Cukup lanjut. Ini tabung reaksi. Fungsinya itu untuk mereaksikan larutan dan juga bisa memindahkan larutan ataupun dia juga bisa menjadi tempat penyimpanan larutan itu sementara. Kemudian ini adalah rak tabung reaksi. Ini untuk tempat tabung reaksi. Jadi kalau misalnya di sini ada larutan, terus kita kayak dirikan gini kan nggak bisa, jadi jatuh. Jadi dia butuh Penyangga. Iya, penyangga. Jadi ini ada tabung reaksinya. Kemudian ini tuh adalah penjepit tabung reaksi. Ini bisa kita gunakan untuk menjepit tabung reaksi agar tidak jatuh ketika kita memanaskan larutan. Misalnya kan kita bisa ini kan ya. Oke ya. Oh ini kan misalnya ada larutan. Jadi mau kita panaskan gitu kan. Nah, bolehlah kita pakai bunsen juga bisa kan Kak membuat memanaskan larutan. Jadi kalau misalnya langsung tangan kita kan bisa aja panas. Jadi kita pakai ini penjepit tabung reaksi biar tangan kita juga nggak panas, terus tabung reaksinya juga nggak jatuh. Kan jatuh kan? Oke lanjut. Aduh, dari tadi udah. Ini tuh bunsen. Ini tuh untuk mensterilkan alat-alat yang kita gunakan, misalnya kayak nggak semua alat-alat. Ini kayak misalnya kaca-kaca gini kan yang kayak labu Erlenmeyer atau cawan petri yang sudah ada mikrobanya bisa kita sterilisasikan gitu loh. Bisa Sterilisasikan. Terus ini adalah gelas ukuran yang 100 ml. Ini tuh untuk mengukur suatu larutan Atau cairan ya, nggak harus larutan sekali. Karena beda. Larutan atau cairan. Tapi ini ukurannya kayak lebih spesifik gitu, lebih jelas daripada gelas beker kan kayak beda kan. Kalau gelas beker ini juga gelas beker untuk mengukur larutan atau tempat menyimpan larutan atau cairan sementara, bisa juga untuk mencampurkan larutan atau cairan, atau bisa juga memindahkan larutan atau cairan. Kemudian apa ini? Oh, ini batang pengaduk. Ini adalah batang pengaduk yang bisa kita pakai untuk mencampurkan larutan agar tercampur lebih cepat. Dan juga bisa kita pakai kalau misalnya kita lagi udah manasin larutan kan, terus kayak panas gitu. Nah, kita mau larutannya itu bisa cepat dingin, bisa kita aduk gitu, biar cepat dingin kayak teh kalau udah kita buat biar cepat bisa kita minum, kita aduk-aduk biar cepat dingin. Kemudian ini ada labu Erlenmeyer. Ini sama dengan gelas beker, cuman beda bentuk. Terus ini tuh ukuran yang 500. Ini bisa mengukur, bisa juga menyimpan larutan yang dalam waktu jangka panjang. Kemudian bisa menjadi tempat mencampurkan larutan atau cairan. Kemudian ada cawan petri. Ini cawan petri, ini cawan petri itu tempat perkembangbiakan mikroba dengan media ada makanannya si mikroba agar mikroba itu bisa berkembang biak. Terus kalau misalnya kita ngambil mikroba dari cawan petri, kita bisa gunakan ini namanya jarum OC. Jadi kan
jarum Mohse untuk mengambil mikroba dari cawan petri yang satu ke cawan petri yang lain. Bisa digores-gores itu terus dipindahin ke cawan petri yang lain gitu. Ini tadi jarum Mohse, ini cawan petri. Apa ya? Sorry, aku salah. Maaf ya, aku salah meletakkan. Caranya gini. Jadi biar nggak terkontaminasi, biar tutupnya si cawan petri itu isi dalam cawan petri itu akan mikroba, jadi nggak terkontaminasi gitu loh. Nah terus yang ini pipet tetes, ini untuk memindahkan larutan, untuk mengambil larutan dari tempat yang wadah yang satu ke wadah yang lain, tapi dia ukurannya nggak banyak, itu ukurannya yang kecil. Jadi kalaupun dipindahkan dia dalam ukuran tetes gitu. Kemudian ini adalah cawan porselin. Ini tuh adalah untuk mencampurkan zat yang berbentuk padat atau menghaluskan juga bisa. Ini cawan porselin yang ukuran 150 ml. Ada yang lebih kecil, ada yang sedang juga. Kemudian ini adalah corong gelas. Corong gelas ini dipakai untuk kita memudahkan kita untuk memindahkan larutan dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi kayak nggak ribet gitu. Misalnya kan kayak kita memindahkan larutan dari gelas beker ini ke tabung reaksi, kan tabung reaksi itu, mulutnya tabung reaksi itu kayak kecil gitu loh, jadi kayak pas kita tuang bisa saja jatuh, bisa saja tumpah. Jadi nah kita bisa pakai corong gelas ini untuk lebih memudahkan kita memindahkan cairan gitu. Terus ini adalah sepasang kekasih. Ini karet penghisap dan nggak bisa dipisahkan sama pipet ukur. Jadi mereka saling kerja sama. Kalau hanya ada karet penghisap terus nggak ada pipet ukur, karet penghisap nggak bisa digunakan, pipet ukur pun nggak bisa digunakan kalau hanya dia yang ada. Jadi ini harus selalu bekerja sama gitu, nggak bisa satu-satu. Fungsinya nanti apa? Fungsinya itu untuk mengambil larutan atau cair dari tempat yang satu untuk kita pindahkan ke tempat yang lain. Misalnya dari glass beaker kan ada larutan, terus atau zat cair terus kita pindahkan ke airline layer. Kita bisa pakai ini dan ukurannya ini ukuran yang 10 ml dan ini ukurannya akurat juga. Terus ada yang udah kita aja itu. Terus ini sama labu ukur, cuman dia ukuran beda ukuran. Ini mikro, lebih ukuran ke mikro ya, lebih kecil daripada yang ini tadi. Namanya? Mikropipet. Ini mikropipet. Ini sampai ukuran 1000 mikro. Ini sampai ukuran 1000 mikro dan ini adalah gelas ukur yang sama, gelas ukur yang tadi ini yang 100 mili dan ini yang 10 ml. Oke. Terus apa ya? Penggunaan karet penghisap sama pipet ukur. Jadi ini kan udah gembung. Jadi kalau misalnya kita langsung ukur nggak bisa. Jadi harus kita kempesin dulu bannya atau balonnya. Oke. Kayaknya ini bisa ditekan, ini bisa ditekan ini juga atau bisa ini juga. Jadi udah kempes, barulah kita ngambil larutan dengan menekan, ini ada namanya S. Jadi S katanya aku mau pindahnya nggak banyak 4 ml aja. Oke. Tapi ini bagusnya sih nggak ada gelembung gitu ya. Kurang masuk itu ke dalam lagi, enggak, biar enggak menggelembung. Oke. Nah ini 4 ml, pindahin ke tabung reaksi yang kosong lah. Oke, pindahinnya tinggal pencet yang ada huruf E nya atau exit. Nah kan di ujung-ujung itu ada sisa, jadi kalau ditekan gini aja nggak bakalan keluar gitu. Jadi bisa kita pencet ini bagian ini dan keluar semua. Oke, gitu. Terus penggunaan mikropipet.
aku mau kasih ke ukuran yang 100. Berapa nih 100 ya? Terima berapa sih? 400 aja deh, ukuran 400. Jadi ya kita gunain ini, pencet dulu, baru masukin ke dalam gelas beker, udah lepas. Nah ini ukuran yang 400, pindahin ke ini aja, gelas ukur yang 10 ml, tinggal pencet aja. Tara. Udah gitu. Sekian dan terima kasih. Udah Pak.